tentang mursyid ya. Di Al-Qur'an itu kan disebutkan, wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diinginkan tersesat oleh Allah, maka engkau tidak akan pernah mendapati baginya seorang waliyan mursyida. Tidak ada penolongnya, tidak ada mursyidnya. Mafhumnya apa? Kalau orang itu Allah kehendaki dapat hidayah, maka dia akan mendapatkan waliyan mursyida. Karena mursyid itulah yang bisa menuntun kita untuk membersihkan hati, kemudian membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau misalnya kita tidak punya mursyid? Ulama mengajarkan perbanyak salawat ya, perbanyak salawat. Kalau bisa 1000 kali sehari, 1000 kali. Kalau orang punya mursyid 200 kali sehari udah cukup lah, lumayan Pak 200. Tapi kalau tidak ada mursyid, usahakan 1000 kali salawat sehari. 1000. Kalau kita rajin bersalawat sampai 1000 kali, kemungkinannya insya Allah ada dua. Kemungkinan yang pertama, Nabi akan memberi kita tuntunan siapa yang kita jadikan sebagai mursyid. Jadi kalau misalnya kita rajin salawat sampai 1000 kali, Allah akan menuntun kita untuk mendapati mursyid itu. Ya, 1000 kali Pak, 1000 kali. Kemungkinan yang kedua, Nabi sendiri yang akan menuntun kita. Yang pertama itu disebut inayah, yang kedua disebut riayah. Dan bisa juga dua-duanya. Dituntun juga Nabi secara langsung atau ditunjukkan orang kepada siapa kita mesti belajar. Siapa yang kita jadikan sebagai mursyid. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW itu disebutkan fungsi-fungsinya apa? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna arsalnaka bil haqqi. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan membawa kebenaran. Kemudian disebutkan tugas-tugasnya Nabi. Di antaranya mubasyiran, membawa kabar gembira. Kemudian beliau juga sebagai pemberi peringatan nazir. Beliau juga da'iyan ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian beliau juga sirajan munirah, pelita yang menerangi. Tapi ketika disebut da'iyan ilallah, itu ada keterangannya biizni. Kalau yang lain tidak ada biizni. Mengajak kepada Allah, bukan berdakwah ke jalan Allah, enggak. Lain itu da'iyan ilallah dengan da'iyan ila sabilillah. Ya, kalau mengajak ada jalannya itu berdakwah, ceramah begini, mengajak ayo kita salat apa sebagainya. Tapi kalau da'iyan ilallah itu mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah. Nah, itu harus ada izin. Ya, maka Rasulullah SAW juga memberi izin kepada sahabat. Diberikanlah izin kepada Abu Bakar Siddiq, berikanlah izin kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, kemudian Imam Ali misalnya dia kasih izin kepada Imam Hasan Al-Basri. Begitu seterusnya sampai ke mursyid-mursyid. Jadi semua mursyid itu harus ada izinnya. Tidak bisa tiba-tiba orang mengaku saya mursyid. Tidak bisa. Hanya karena dia tamatkan kitab berjilid-jilid kemudian dia katakan saya mursyid. Tidak bisa. Harus ada izin ya, jadi syarat untuk jadi mursyid itu ma'zunan, diizinkan oleh mursyid juga. Nah, kemudian yang berikutnya dia menjaga amalan-amalan syariat. Ya, tidak mungkin ada mursyid Pak yang menyelisihi syariat. Kalau ada yang mengaku mursyid tapi tidak salat 5 waktu, itu tidak benar. Kemudian yang berikutnya, seorang mursyid itu dia khabiran ya, bi ahwalil qulub. Dia tahu tentang kondisi-kondisi hati ya. Karena kalau penyakit fisik kan mudah dideteksi, tapi penyakit hati kadang-kadang sulit kita ketahui bahkan oleh diri kita sendiri. Kita tidak tahu, oh ternyata di hati saya ada kesombongan, di hati saya ada kedengkian, ada sifat iri. Nah itu mursyid yang tahu. Dan tahu obatnya apa ya. Karena bisa jadi Pak kita datang ke Ustaz dikasih obat tidak sama dengan penyakit kita, sama dokter Pak.
Lain penyakitnya, lain obatnya kan tidak sembuh. Kita datang dengar ceramah tapi lain obatnya kan tidak sembuh, itu penyakit hati. Kita dapat tambahan ilmu tapi penyakit hati tidak sembuh. Ya, karena bukan itu yang diobati penyakit hati tersebut. Ya, kemudian kadang-kadang kemursidan itu tertutupi oleh basyariah, oleh sifat-sifat kemanusiaan. Sehingga kalau dilihat, tidak mungkin ini mursyid, masa begini modelnya, nah, bisa jadi mursyid. Nah, Imam Abu Hasan As-Sazili, pendiri tarekat Saziliyah, itu suatu waktu dia kelilingi negeri-negeri Muslim, untuk mencari mursyid, wali kutub, wali yang tertinggi. Dia cari itu wali kutub. Dia datangi halqa-halqa, zawiyah-zawiyah, ya, kelompok-kelompok sufi. Sampai di suatu halqa kelompok sufi, syekh yang ada di situ bertanya, "Kamu datang ke sini untuk mencari wali kutub?" "Oh iya benar. Di mana saya bisa menemukannya?" Disampaikan, "Orang yang kamu cari itu tinggal di samping rumahmu, tetanggamu sendiri." Ya. Jadi kadang-kadang Pak, mungkin tetangga kita itu, nggak mungkin nih mursyid ini, masa mursyid begini? Saya lihat modelnya, cara berpakaian biasa-biasa saja. Oh, dia penjual ikan, dia penjual bakso dan sebagainya Pak. Ya. Tapi jangan juga setelah ini setiap kita lihat penjual bakso, ini mursyid barangkali ini. Maksudnya Pak, kemursidan itu biasa ditutupi oleh basyariah, biasa ditutupi oleh kondisi-kondisi kemanusiaan, sehingga tidak mudah untuk dekat. Tapi paling tidak itu yang penting ya, dia harus punya izin, dia menjaga syariat, tak boleh menyepelekan syariat, kemudian dia tahu kondisi kejiwaan kita, dan apa tadi Pak ya, tahu kondisi kejiwaan dan ya multazim lah dengan syariat. Udah kadang-kadang tertutup oleh syariat. Nah, untuk yang bisa kita lakukan sekarang ini, sekali lagi salawat saja Pak, salawat ya. Jadi bersalawat. Saya bisa tunjukkan ini datang tapi biarlah Nabi yang tunjukkan sendiri. Jadi bersalawat saja 1000 kali per hari. Cuma kita ini manusia kadang-kadang mau yang praktis, tidak mau beramal. Saya berapa kali isi kalau di Al-Markas Marus Pak itu tiap subuh Selasa kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf, itu kitab paling pertama ditulis, paling sistematis dalam ilmu tasawuf. Berulang-ulang tuh tanyakan, di mana nih butuh mursyid? Saya tanya, sudah diamalkan itu salatnya? Belum, ini susah. Karena selalu mau yang hasilnya, tidak mau amalnya. Cuma diamalkan dulu. Salawat 1000 kali, salawat 1000 kali, salawat 1000 kali. Nanti setelah itu insya Allah, pertama, kalau bukan Nabi yang menuntun kita sendiri, ditunjukkan ke orang. Ya datangi orang ini untuk menjadi mursyid bagimu. Ya itu Pak tentang apa? Tentang mursyid. Ya, saya di Mesir itu berbaiat kepada Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Beliau mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tapi waktu itu masih muda lah saya Pak. Sampai ada amalan-amalan itu dalam tanda kutip saya agak takut amalkan. Karena kalau mau melakukan pelanggaran datang beliau itu. Nah kita ini masih muda biasa, masih tinggal masih ada pelanggarannya kan. Bahaya kalau begini nih, nggak bisa melenceng sedikit, ditegur lagi, ya terlambat salat apa ditegur lagi, ada godaan sedikit ditegur lagi, lama. Dikasih cobaan oleh Allah SWT sampai di sini, dituntun lagi kepada mursyid yang lain. Karena prinsipnya dalam dunia tasawuf itu, dalam dunia tarikah khususnya, itu disebutkan bahwa tir ya ta'ir, terbanglah engkau wahai burung, hablu kamai, tapi talimu itu ada pada saya. Jadi ada seorang murid Pak,
dia dengan mursyidnya Habib Umar. Kemudian karena dia banyak dosa, takut sekali ketemu itu pulang kampungnya. Sampai suatu waktu ketemu juga, dia ceritakan lah, begini yang membuat saya lari. Maka kata gurunya, begitulah memang. Sejauh manapun kamu pergi, tapi kamu pasti akan kembali karena talimu itu ada pada saya. Nah, itulah pentingnya kita mempunyai seorang mursyid. Tapi hati-hati juga, Pak ya. Jangan sembarangan juga. Saya sampaikan tadi, tidak bisa tiba-tiba orang mengaku sebagai mursyid. Saya dapat ilham ini, saya jadi mursyid, saya dapat wansi, tidak bisa. Ya, periksa syariat, pengamalan syariatnya, salatnya bagaimana. Kalau hal-hal yang bersifat kuduan, jangan tertipu karena biasa tertutupi memang basyariahnya. Ya mungkin dia pakaiannya bisa biasa sih, pakai celana tren ini, olahraga, baju-baju kaos sih. Itu duniawi Pak, itu sifatnya. Yang penting dia tidak melakukan pelanggaran agama. Saya kira itu. Yang terakhir tadi satu juga ditambahkan tadi Ustaz, itu selawat ditentukan selawatnya yang bagaimana, ada selawat panjang, ada yang pendek, ya, sampai 1000. Baik, Dan yang pendek saja. Dengar bahwa sebelum itu harus dalam keadaan wudu. Iya, baiklah kita bersalawat suci. Yang pendek saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, Nabikat wa ala ali Sayyidina Muhammad, 1000. Tiap hari seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, memang penting Pak untuk mempelajari tentang ma'rifat, tentang tasawuf itu. Apalagi ketika umur lebih tinggi. Bagus juga Pak di masjid itu. Kan Nabi disebut di Al-Quran, ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi itu yuzakkihim, mentazkiyah, mensucikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Kemudian yatlu alaihim ayatih, ya, membacakan. Alhamdulillah kan ada pengajian berbagi bacaan Quran Pak di sini di masjid tidak? Pak Ustaz Samadi ya. Itu tilawah itu. Alhamdulillah ada tilawahnya. Kita juga belajar kitab tafsirnya. Itu yu'allimuhumul kitab al hikmah. Nah, kalau ingin lebih utuh lagi yuzakkihim, ada proses tazkiyah itu zikir. Ya, jadi kalau ada waktunya berzikir diisi dengan zikir. Diisi dengan amalia zikir. Selain tadi belajar cara membaca Al-Qur'an, belajar tafsirnya juga belajar zikir. Karena kita belajar tafsir begini banyak diisi otak kita, mungkin ada juga ke hati. Tapi kalau zikir itu lebih banyak lagi mengisi hati kita. Nah, itu pentingnya majelis zikir. Untuk sampai kepada Allah tidak cukup hanya dengan majelis ilmu, tapi penting untuk majelis zikir. Ya, majelis zikir, majelis ilmu. Jadi selain ada zikirnya juga ada majelis ilmunya. Itu dua kaki untuk sampai kepada Allah, zikir dan ilmu. Kalau belum ada majelis zikirnya, kita sendirilah yang berzikir, perbanyak zikir sesuai dengan tuntunan ulama. Tapi jangan dibikin sendiri. Maksudnya jangan dibikin sendiri, saya mau jumlahnya sekian. Jangan kita yang tentukan. Memang itu ulama kita yang tentukan, baca sekian ini. Ya, yang kita yang tentukan sendiri. Saya mau sekian ini, jangan. Ya. Imam Al-Ghazali ada hari Senin ini yang dibaca, hari Selasa itu ulama kita. Karena yang seperti itu Pak semacam resep obat. Kan tidak pernah kita protes itu dokter. Oh dia katakan yang ini 3 kali 1, yang ini 2 kali 1. Tidak pernah kita protes dokter. Tidak pernah kita katakan bagaimana kalau ditukar dok, yang ini mau 2 kali 1, yang ini 3 kali 1. Tidak pernah. Ketika dikatakan 3 kali 1, tidak pernah kita protes. Bagaimana kalau 1 kali 3?
langsung ini 3 tablet ku konsumsi 1 kali. Dokter bilang, jangan, harus 3 kali 1. Ya, itu dokter, Pak. Seperti itu juga ulama kita, dia tentukan baca sekian kali ini, sekian kali ini, sekian kali.